Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Bareng. Kali ini Belajar Bareng bakal share mengenai soal pilar negara, di mana pilar negara itu termasuk dalam tes wawasan kebangsaan pada CPNS 2020 ini. Oh ya, terima kasih sebelumnya yang udah like dan subscribe video ini. Semoga kalian lolos CPNS tahun ini. Amin. Oh ya, sebelum kita ke soal, kalian juga bisa menjawab soalnya. Nanti bisa komen di bawah berapa jumlah benar dan salahnya, biar tahu seberapa besar sih kesiapan kalian menghadapi tes CPNS nanti. Oke, lanjut ke soal nomor 1. Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan tidak akan terlepas dari kesatuan NKRI. Bahkan, bentuk negara kesatuan dikukuhkan dalam konstitusi dan tidak dapat diubah sebab bangsa Indonesia merasa A. paling tinggi derajatnya, B. merasa kaya akan budaya nasional, C. memiliki kesamaan visi, D. dapat hidup sendiri, atau E. mampu memenuhi kebutuhan. Ya, jawaban yang tepat adalah C. memiliki kesamaan visi. Visi masyarakat multikultur yang beraneka ragam di Indonesia tidak akan dapat dipisahkan sebab memiliki satu visi yang tertuang dalam Pancasila. Salah satunya adalah Persatuan Indonesia. 2. Salah satu aturan yang tidak tertulis namun menjadi ketentuan nasional dikenal dengan nama A. Traktat, B. Konstitusi, C. Konvensi, D. Dasar negara, atau E. Jurisprudensi. Ya, jawabannya adalah C. Konvensi. Aturan tidak tertulis namun menjadi ketentuan bahkan menjadi norma dalam tata negara dikenal sebagai konvensi. 3. Salah satu bentuk nilai instrumental dari Pancasila sebagai dasar negara adalah A. Sistem sosial masyarakat, B. Peraturan perundang-undangan, C. Sikap dan perilaku masyarakat, D. Pandangan hidup bangsa, atau E. Adanya adat istiadat daerah. Ya, jawabannya adalah B. Peraturan perundang-undangan. Nilai instrumental dari Pancasila adalah sebagai pedoman dalam membuat hukum dan aturan termasuk dalam perundang-undangan. 4. NKRI merupakan negara yang berlandaskan Pancasila. Hal ini merupakan simpulan dari A. Supersemar, B. Pancasila sila ketiga, C. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-1, D. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-2, atau E. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Ya, jawabannya adalah E. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 memberikan penjelasan bahwa tujuan negara dan cita-cita bangsa untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada Pancasila. 5. Bentuk pemerintahan dalam NKRI adalah A. Presidensial, B. Monarki, C. Parlementer, D. Kesatuan, atau E. Republik. Ya, jawabannya adalah E. Republik. Berdasarkan ciri-ciri yang ada dalam NKRI, bentuk pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah Republik. 6. Keseimbangan antara hak dan kewajiban dijamin dalam Dasar Negara dan UUD 1945. Keseimbangan tersebut memiliki arti A. Untuk mengatur batas hak asasi manusia, B. Mengatur kepentingan bersama, C. Sesuai dengan ketentuan, D. Pedoman harkat dan martabat manusia, atau E. Keberlangsungan kehidupan harmonis. Ya, jawabannya adalah D. Pedoman harkat dan martabat manusia. Keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai amanah dasar negara dan UUD 1945 merupakan pedoman harkat dan martabat manusia. 7. Polemik 4 pilar kebangsaan yang digagas Taufik Kemas mengalami problematika terhadap kedudukan A. Pancasila, B. UUD 1945, C. NKRI, D. Bhinneka Tunggal Ika, atau E. Sistem peradilan nasional.
Ya, jawabannya adalah A, Pancasila. Problematika penerapan implementasi 4 pilar kebangsaan dulunya terjadi akibat kedudukan Pancasila. Hal ini dikarenakan kedudukan Pancasila bukan sebagai pilar, melainkan sebagai dasar negara. Nomor 8. Mengkaji Pancasila secara ilmiah dapat dilakukan pada aspek titik-titik kecuali A. Metode, B. Sistem, C. Empiris, D. Objek, atau E. Subjek. Ya, jawabannya adalah A. Metode. Pengkajian ilmiah terhadap Pancasila bisa dilakukan kecuali pada aspek metode. 9. Secara historis, nilai-nilai Pancasila sudah mengakar dan endemik pada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Nilai tersebut adalah A. Kebersamaan, B. Kekeluargaan, C. Gotong royong, D. Saling percaya, atau E. Religius. Ya, jawabannya adalah C. Gotong royong. Nilai dalam Pancasila digali keberagaman sosial masyarakat yang dikenal dengan kegiatan saling bahu-membahu. Ini adalah disebut gotong royong. 10. Implementasi 4 pilar dalam paradigma pembangunan sumber daya manusia khususnya pada aspek A. Karakter, B. Peran, C. Kewajiban, D. Hak, atau E. Sebab akibat. Ya, jawabannya yang tepat adalah A. Karakter. Tujuan implementasi 4 pilar kebangsaan adalah perwujudan dari masyarakat Indonesia yang memiliki karakter Pancasila, taat terhadap Undang-Undang Dasar 1945, serta memiliki jiwa Bhinneka Tunggal Ika untuk mewujudkan dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. 11. Salah satu sisi edukatif dari hubungan 4 pilar kebangsaan dalam mewujudkan karakter warga negara adalah A. Memasyarakatkan nilai Pancasila, B. Melestarikan kebudayaan nasional, C. Mewujudkan manusia tertib hukum, D. Perwujudan sikap Pancasila, atau E. Wadah pemersatu bangsa. Ya, jawabannya adalah A. Memasyarakatkan nilai Pancasila. Sisi edukatif dari implementasi hubungan 4 pilar kebangsaan adalah memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dipengaruhi oleh kedekatan nilai-nilai Pancasila yang diutarakan kembali dan dipelajari oleh seluruh masyarakat Indonesia. 12. Berikut ini adalah peraturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 kecuali A. Undang-Undang Dasar tahun 1945, B. Ketetapan MPR, C. Undang-Undang, D. Peraturan pemerintah, atau E. Peraturan menteri. Perlu diketahui bahwa di sini adalah kecuali. Ya, jawabannya adalah E. Peraturan menteri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas A. UUD tahun 1945, B. Ketetapan MPR, C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, D. Peraturan pemerintah, E. Peraturan presiden, F. Peraturan daerah provinsi, G. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi yang bukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan menteri. 13. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan nasional yang memiliki arti A. Berbeda-beda tetap satu jua, B. Persatuan adalah jalan utama, C. Kesatuan dan persatuan adalah tujuan bersama, D. Keberagaman dapat mempersatukan, atau E. Kekuatan bersama dengan persatuan. Ya, jawabannya adalah A. Berbeda-beda tetap satu jua. 14. Sumber tertib hukum nasional Indonesia dapat diambil dari titik-titik kecuali A. Undang-Undang Dasar 1945, B. TAP MPR, C. Perpu, D. Undang-Undang, atau E. PK atau peninjauan kembali. Ya, jawabannya adalah E, PK atau peninjauan kembali. PK merupakan salah satu upaya hukum dalam sistem peradilan Indonesia. 15. Perhatikan nilai-nilai Pancasila berikut ini. 1. Nilai formal, 2. Nilai material, 3. Nilai objektif, 4. Nilai vital, 5. Nilai kerohanian. Nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pilar kebangsaan menurut Notonegoro adalah A. 1 dan 2, B. 3 dan 4, C. 1 dan 5,
D. 2 dan 4, atau E. 3 dan 5? Ya, jawabannya adalah D. 2 dan 4. Menurut Notonegoro, nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Nah, itu merupakan 15 soal TWK Pilar Negara. Untuk soal-soal lainnya bisa cek di playlist belajar bareng biar lebih langsung terfokus pada soal yang kalian inginkan. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.